ever let them get inside your head. Carlo pernah kritik kemenangan beruntun Marc Marquez, dominasi membuat MotoGP kehilangan greget. Kemenangan demi kemenangan terus diraih Marc Marquez sepanjang musim MotoGP. Terbaru, pembalap andalan Ducati tersebut tampil luar biasa di sirkuit Assen, Belanda, dengan menyapu bersih sprint race dan main race. Namun, di balik sorotan gemilang dan tepuk tangan publik, muncul suara kritis dari pengamat veteran MotoGP, Carlo Pernat, yang merasa dominasi Marquez justru berdampak buruk bagi dinamika persaingan. Marc Marquez saat ini sedang berada dalam puncak performa. Total 6 kemenangan di main race dan 9 kemenangan di sprint race telah ia kantongi sepanjang musim ini. Di Assen, sirkuit yang bahkan bukan favoritnya, ia tetap menunjukkan keunggulan tak terbantahkan. Dengan torehan 307 poin, ia unggul 68 poin dari adiknya sendiri, Alex Marquez, dan makin memperlebar jarak di klasemen. Namun menurut Carlo Pernat, yang juga pernah menjadi manajer dari legenda MotoGP Valentino Rossi, apa yang terjadi bukan hanya tentang performa luar biasa seorang Marquez. Baginya, dominasi seperti ini mulai menghilangkan nilai persaingan di MotoGP. Ia menganggap kemenangan beruntun Marquez sebagai sinyal bahwa kejuaraan musim ini sudah hampir berakhir, bahkan ketika musim belum masuk paruh kedua. Kami tidak lagi melihat pertunjukan yang menggigit. Yang kita lihat adalah pembalap terbaik dengan motor terbaik dan tim terbaik. Lalu apa yang tersisa? Hanya kemenangan, tegas Pernat dalam wawancaranya. Dia menyebut bahwa keputusan Ducati menggandeng Marc Marquez telah mengubah keseimbangan kejuaraan. Dengan kombinasi kekuatan antara pembalap bertalenta dan motor tercepat, persaingan menjadi berat sebelah. Pernat tidak menyalahkan Marquez secara pribadi, namun ia mengkhawatirkan efek jangka panjangnya pada semangat dan antusiasme penonton. Saya tidak melihat ini sebagai kesalahan Marquez. Ia memang luar biasa. Tapi ketika ia dipasangkan dengan mesin terbaik di grid dan manajemen teknis seperti Gigi Dalinya, maka hasilnya bisa diprediksi. Dan prediksi itu terbukti di setiap akhir pekan, lanjut Pernat. Carlo Pernat juga mengungkapkan bahwa meskipun Assen biasanya menghadirkan pertarungan dramatis antar pembalap, di musim ini justru terasa monoton karena dominasi Marquez yang tak tertandingi. Hal ini menurutnya akan memengaruhi daya tarik MotoGP sebagai tontonan olahraga. Lebih lanjut, Pernat mengungkapkan keprihatinannya bahwa dalam kondisi ini, para rival seolah tak punya ruang untuk berkompetisi secara setara. Apalagi saat Marc Marquez bukan hanya unggul secara skill, tapi juga fisik, strategi, dan tim pendukung yang solid. Bahkan jika masih tersisa beberapa seri lagi, saya tak akan heran jika gelar juara dunia sudah bisa ditebak sejak sekarang, katanya lirih. Meski penuh dengan nuansa kritik, pernyataan Carlo Pernat sekaligus menjadi pengakuan atas kualitas luar biasa Marc Marquez. Di usia 32 tahun, ia membuktikan bahwa pengalaman, determinasi, dan kerja keras mampu menaklukkan rasa sakit dan tekanan. Bahkan ketika kompetitor terbaiknya mengalami cedera atau performa menurun, Marquez tetap tampil konsisten. Namun tetap saja, poin utama Pernat bukan untuk meremehkan Marquez, melainkan menggugah bahwa MotoGP butuh lebih banyak rival seimbang, agar setiap akhir pekan balapan tak hanya menjadi arena selebrasi satu pihak, tapi juga ajang pertarungan sengit yang tak bisa diprediksi. Marc Marquez memang layak diacungi jempol atas dominasinya, tetapi kini dunia MotoGP dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah keperkasaan satu nama akan terus menghibur, atau justru menciptakan kejenuhan? Kritikan Carlo Pernat adalah sinyal bahwa para rival harus segera bangkit dan mengembalikan aroma persaingan ke tengah lintasan. Marc Marquez catat sejarah di Assen. Gigi Dalinya takjub dan pujikan karakter sang juara. Assen, di tengah tekanan besar dan kondisi fisik yang tidak ideal, Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai pembalap luar biasa. Balapan akhir pekan MotoGP Belanda di sirkuit Titi Assen menjadi saksi betapa mental, determinasi, dan kecerdasan seorang juara dapat menaklukkan segala batas, termasuk rasa sakit dan keraguan. Marc Marquez tampil dominan, memenangi sprint race dan main race hanya dalam selang 2 hari, meski 2 kali mengalami kecelakaan parah pada hari Jumat. Dengan kemenangan ganda ini, Marquez kini telah meraih 6 kemenangan dalam 3 seri terakhir, 3 sprint, dan 3 balapan Grand Prix. Tak hanya itu, catatan luar biasa tersebut juga membuatnya menyamai rekor legenda balap, Giacomo Agostini, dengan total 68 kemenangan Grand Prix. Bagi Marquez, kemenangan di Assen terasa begitu emosional. Trek ini bukanlah salah satu favoritnya. Ia bahkan belum pernah menang di Assen sejak 2018. Namun seperti yang ia tunjukkan di Mugello pekan lalu, ketika ia memutuskan untuk tampil habis-habisan, tak satupun rival yang mampu menyamai levelnya.
Manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, dalam sebuah analisis emosional usai balapan, mengungkapkan kekagumannya terhadap Marc Marquez. Ia menyoroti bahwa Marquez bukan hanya menunjukkan kecepatan, tapi juga profesionalisme, ketekunan, dan karakter khas seorang legenda MotoGP. Hasil yang luar biasa dan pujian yang pantas untuk pembalap yang mengesankan ini, ucap Dall'Igna. Seperti para pembalap hebat sebelumnya, Marc membuat sejarah MotoGP dengan antusiasme, semangat, dan tekad seorang pemula yang ingin membuat namanya dikenal. Itu menunjukkan segalanya tentang dirinya, karakternya, bakatnya, dan juga profesionalismenya. Padahal, akhir pekan Marc Marquez tidaklah sempurna. Ia menjalani Jumat yang sangat sulit, 2 kali mengalami kecelakaan keras, pertama di tikungan 15 pada Free Practice 1, dan kedua pada sesi praktis sore harinya. Namun, di tengah ketidaknyamanan dan tubuh yang memar, Marc Marquez tetap mampu tampil cemerlang pada hari Sabtu dan Minggu, menunjukkan kekuatan mental luar biasa. Meskipun ia tidak 100% bugar karena 2 kecelakaan hari Jumat, ia masih berhasil membuat jaring mautnya, dan lawan-lawannya tidak dapat menghindarinya, tambah Dall'Igna penuh kagum. Tak hanya Marc Marquez yang mendapat perhatian dari sang bos besar Ducati. Pecco Bagnaia, rekan setimnya, juga mendapat apresiasi tinggi. Meski hanya finish kelima pada sprint dan ketiga di main race, performanya dinilai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Saya juga senang dengan balapan hebat Pecco, tulis Dall'Igna. Bagi saya, itu adalah balapannya yang paling intens tahun ini, selain mungkin saat kemenangannya di Austin. Ia hanya nyaris meraih posisi pole karena 2 kesalahan kecil. Kecepatannya di balapan luar biasa, seperti dibuktikan dengan lap tercepatnya. Manuver menyalip terhadap Pedro Acosta juga disebut sebagai salah satu momen terbaik Pecco sepanjang akhir pekan. Meskipun kini terpaut 126 poin dari Marc Marquez di klasemen, Dall'Igna tetap menekankan pentingnya terus berjuang dan memaksimalkan setiap peluang. Tak perlu dikatakan lagi bahwa kita harus terus maju, jangan pernah menyerah, dan capai yang terbaik bersama, ucapnya, menandaskan semangat yang ia tanamkan ke seluruh tim Ducati. Seri Assen mungkin akan dikenang sebagai salah satu seri paling emosional dalam perjalanan karir Marc Marquez. Bukan hanya karena ia menang, tapi karena ia menang saat banyak orang meragukannya. Saat tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dan saat tekanan datang dari semua sisi. Dan bagi Gigi Dall'Igna, akhir pekan ini bukan sekadar hasil di papan skor tapi potret nyata dari semangat seorang juara. Marco Bezzecchi kewalahan kejar Marc Marquez di Assen. Saya sudah beri tekanan, tapi dia tak tergoyahkan. Assen, balapan utama MotoGP Belanda, di sirkuit Titi Assen menghadirkan drama, strategi, dan momen penuh emosi yang tak terlupakan. Di antara banyak kisah yang terukir, salah satu yang paling menyita perhatian adalah duel antara Marc Marquez dan Marco Bezzecchi, 2 pembalap bertalenta dengan karakter balap yang sangat berbeda. Meski tak keluar sebagai pemenang, Marco Bezzecchi tampil luar biasa. Ia bukan hanya berusaha keras menempel Marc Marquez selama lebih dari setengah total balapan, tetapi juga menunjukkan semangat juang yang patut diacungi jempol. Namun, pada akhirnya, kecepatan dan kecerdikan Marquez tak mampu ia kalahkan. Balapan dimulai dengan tensi tinggi sejak lampu start padam. Francesco Bagnaia langsung melesat dari posisi kedua ke depan, diikuti oleh Marc Marquez, namun Marquez, yang sebelumnya diragukan tampil karena kondisi fisik yang belum pulih total dari 2 kecelakaan keras di hari Jumat, secara mengejutkan tampil terengginas. Di laps kelima, Marquez mengambil alih posisi pertama dari Pecco Bagnaia dan sejak saat itu, balapan berubah menjadi panggung duel antara Marquez dan Bezzecchi yang tampil untuk tim Aprilia Racing. Perlahan melewati Bagnaia dan mulai membayangi Marquez dengan ketat. Saya mencoba segala cara. Saya sudah tahu sejak sebelum balapan bahwa Marc akan sulit dikalahkan jika dia berada di depan. Tapi saya tak menyangka dia bisa menjaga ritmenya begitu konsisten, ujar Bezzecchi dalam wawancara usai balapan. Selama lebih dari 12 laps, Bezzecchi berada di bawah 1 detik dari Marquez. Beberapa kali ia mencoba mendekat di sektor teknikal dan tikungan cepat, tempat di mana Aprilia RSGP miliknya biasa unggul. Namun Marquez seperti punya jawaban untuk setiap tekanan. Di sektor lurus, Desmos edisi GP25 milik Ducati unggul dalam top speed, sementara Marc dengan pintar menutup jalur dan menjaga racing line sempurna. Bezzecchi sempat beberapa kali mengintip peluang overtake, namun tak pernah menemukan ruang yang cukup aman. Marquez, meski dalam kondisi fisik belum prima, tetap menjaga presisi dan kecepatan, sebuah bukti betapa tajamnya insting balap sang juara dunia 8 kali ini.
Saya pikir, mungkin dia akan melambat di akhir balapan karena rasa sakit atau karena kelelahan, tapi tidak. Dia seperti robot hari ini, kata Bezzecchi, setengah bercanda tapi penuh kekaguman. Bezzecchi akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Meskipun kecewa tidak bisa menang, ia tetap memberikan apresiasi besar atas performanya sendiri dan terutama kepada Marquez. Kami sudah memberikan tekanan maksimal. Tapi ketika Anda sudah mengeluarkan segalanya dan lawan Anda tetap tak terkejar, Anda hanya bisa mengangkat topi untuknya. Dari sisi pedok Ducati, kemenangan Marquez ini terasa luar biasa emosional. Setelah 2 kali terjatuh di hari Jumat, sempat nyaris tidak bisa balapan pada sesi warm-up, dan melawan rasa sakit di seluruh tubuhnya, Marc Marquez tidak hanya menyelesaikan balapan, ia memenangkannya dengan dominasi. Bezzecchi pun tak ragu menyebut kemenangan ini sebagai salah satu yang paling mengesankan yang pernah ia saksikan. Saya tahu betapa sulitnya mengendalikan motor saat Anda tidak 100%. Dan Marc melakukannya di depan, dikejar tanpa henti. Itu luar biasa. Kini, setelah balapan Assen, Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan keunggulan 68 poin. Bezzecchi sendiri mengatakan bahwa ia akan kembali lebih kuat di seri selanjutnya. Ia tak ingin hanya puas mengejar, ia ingin menantang. Hari ini bukan milik saya, tapi kami masih punya banyak seri. Saya akan terus belajar dan berkembang. Suatu saat nanti, saya ingin bisa menyalip Marc, bukan hanya membayangi. Balapan di Assen 2025 telah menunjukkan bahwa di balik kemenangan gemilang Marquez, ada juga perjuangan luar biasa dari rivalnya. Marco Bezzecchi mungkin tak naik podium tertinggi, tapi ia sudah memberikan segalanya. Dan publik MotoGP pun tahu, pertarungan belum berakhir. Let them get inside your head. Marc Marquez juarai di Assen dalam kondisi cedera. Saya hampir menyerah, tapi adrenalin menyelamatkan segalanya. Assen, akhir pekan MotoGP seri Belanda menjadi saksi bisu ketangguhan luar biasa Marc Marquez, pembalap pabrikan Ducati yang tidak hanya menaklukkan sirkuit Titi Assen, tetapi juga menaklukkan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Hari Jumat seharusnya menjadi awal adaptasi bagi para pembalap, namun bagi Marc Marquez, itu justru menjadi mimpi buruk. Dalam sesi FP1, ia terjatuh keras di tikungan kiri dan menghantam aspal dengan sisi tubuh sebelah kiri. Meskipun mampu bangkit dan kembali ke pedok, rasa sakit yang dialami tak bisa ditutupi. Cedera ringan dilaporkan pada tulang rusuk, jari, dan lengan. Namun nasib buruk belum berhenti. Di sesi praktis sore harinya, ia kembali mengalami kecelakaan yang memperparah kondisi fisiknya. Dalam kondisi tubuh yang memar dan kaku, Marc tetap memaksakan diri tampil pada sesi kualifikasi. Meski hanya mampu mengamankan posisi start keempat, banyak pihak mulai meragukan kemampuannya untuk tampil kompetitif, apalagi untuk mengejar kemenangan. Tapi pada hari Sabtu, Marquez membungkam keraguan. Dengan gaya balap khasnya yang agresif dan penuh taktik, ia meraih kemenangan di sprint race. Bukan tanpa perlawanan, tekanan datang dari Fabio Quartararo hingga Marco Bezzecchi. Namun Marquez bertahan, dan menang. Namun, bukan itu yang paling menggetarkan. Pada hari Minggu pagi, menjelang sesi pemanasan untuk main race, Marc mengaku dirinya benar-benar hancur. Saya bangun pagi dan merasa tidak bisa menggerakkan banyak bagian tubuh saya. Saat sesi pemanasan, saya benar-benar berkata pada tim, saya tidak yakin bisa balapan. Tapi, adrenalin adalah penyelamat saya, ucapnya jujur. Adrenalin. Satu kata yang mungkin terdengar sederhana, tapi bagi Marquez, itulah energi tak terlihat yang membantunya berdiri di atas motor, menahan nyeri, dan fokus menatap garis finish. Balapan utama pun dimulai. Start dari posisi keempat, Marquez melesat dengan cepat. Ia langsung naik ke posisi 2 dan membayangi rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Dalam beberapa lap, keduanya terlibat duel sengit, saling salib di sektor-sektor cepat sirkuit Assen. Namun di lap kelima, Marquez berhasil mengambil alih pimpinan balapan dan tak lagi tersentuh hingga finish, meski tekanan datang dari Marco Bezzecchi dan Alex Marquez yang sempat mendekat. Hari ini saya bukan yang tercepat, itu saya akui. Tapi saya mengatur balapan dengan cerdas. Saya tidak memaksakan diri untuk mencetak waktu tercepat, saya hanya fokus menjaga ritme dan tidak membuat kesalahan. Saya sangat bangga dengan cara saya menang kali ini. Namun, kemenangan ini juga dibayangi duka kecil. Rival terkuatnya sekaligus adiknya sendiri, Alex Marquez, mengalami kecelakaan parah yang membuatnya mengalami patah tulang tangan kiri. Alex harus keluar dari persaingan sementara waktu, dan bagi Marc, ini bukanlah kabar yang ia harapkan.
Saya ingin semua rival saya tetap berada di lintasan, terutama Alex. Dia saingan utama saya musim ini, dan tentu saja, dia adik saya. Saya mendoakan pemulihannya berjalan lancar. Kemenangan ini membuat Marquez memperlebar jarak di klasemen menjadi 68 poin, menjadikannya favorit kuat untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. Namun bagi Mark, hasil itu bukan hanya angka. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan mental mampu menembus batas-batas fisik manusia. Bahwa rasa sakit bisa dikalahkan dengan keyakinan, dan bahwa kemenangan paling berharga adalah kemenangan yang diraih dengan perjuangan tanpa batas. Kini, Marc Marquez bukan hanya pembalap tercepat, ia adalah simbol ketangguhan, semangat tak kenal menyerah, dan definisi nyata dari seorang juara sejati. Let them get inside your head. Marc Marquez sapu bersih sprint dan main race MotoGP Assen, Michele Pirro, kini makin sulit mengalahkannya, meski cedera sekalipun. Sirkuit legendaris Titi Assen kembali mencatatkan sejarah luar biasa. Bukan hanya karena atmosfer ribuan penonton yang memenuhi tribun, tapi karena satu nama kembali menggetarkan dunia balap motor, Marc Marquez. Dalam kondisi yang masih dirundung rasa sakit akibat kecelakaan keras di sesi latihan, Marquez tampil tak terbendung. Ia memenangi sprint race dan main race MotoGP Assen, sebuah pencapaian yang tak hanya membuat lawan terdiam, tapi juga membuat rekan satu tim dan seluruh internal Ducati tak bisa menutupi kekaguman mereka, termasuk Michele Pirro. Pembalap pemuji Ducati yang secara terbuka mengakuinya. Sekarang, mengalahkan Marc jauh lebih sulit, bahkan ketika dia sedang cedera. Balapan akhir pekan di Assen terasa seperti panggung pribadi Marc Marquez. Di sprint race, meskipun start dari posisi keempat dan kondisi fisiknya belum 100% pulih, Marc Marquez mampu langsung merangsek ke posisi 2 di tikungan pertama. Ia tidak memberi ruang untuk ragu. Dengan agresivitas khasnya dan kecerdasan membaca celah, Marc Marquez mengambil alih posisi terdepan dengan menyalip Fabio Quartararo secara bersih di sektor tengah sirkuit. Setelah itu, meskipun tekanan terus datang dari Alex Marquez dan pembalap Ducati lainnya, Marc tidak tergoyahkan. Ia mempertahankan posisi hingga garis finish, dengan ekspresi wajah yang mencerminkan perpaduan antara rasa sakit dan kebahagiaan luar biasa. Namun, cerita sesungguhnya terjadi pada main race hari Minggu. Dalam balapan yang penuh intensitas, Marc kembali tampil luar biasa sejak lampu start padam. Francesco Bagnaia yang start dari posisi kedua sempat memimpin, namun Marc Marquez tak membiarkan celah terlalu lama. Dengan perhitungan presisi tinggi, ia melakukan overtaking di laps kelima dan sejak saat itu memimpin lomba. Marco Bezzecchi dari Aprilia mencoba menekan dari belakang, namun upayanya selalu dijinakan oleh strategi balap Marc yang nyaris sempurna. Semua ini dilakukan dengan kondisi fisik yang belum ideal. Marquez masih merasakan nyeri di bagian tubuhnya akibat crash pada sesi latihan Jumat lalu. Tapi ia membungkam rasa sakit itu dengan kemauan baja, teknik balap tinggi, dan mental juara sejati. Michele Pirro, pembalap pemuji Ducati sekaligus sosok yang sangat mengenal motor Desmosedici dari dalam, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dalam wawancara pasca balapan, ia menyampaikan pernyataan yang mencerminkan realita internal tim saat ini. Saya ada di garasi, melihat semua data, dan saya tahu apa yang dilakukan Marc di atas motor itu. Yang dia lakukan hari ini, di 2 balapan, bukan hanya cepat, tapi luar biasa cerdas. Bahkan dalam kondisi cedera, dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Ini bukan soal fisik saja, ini soal mental dan intuisi. Dan terus terang, sekarang semakin sulit untuk mengalahkannya. Pirro melanjutkan bahwa keberadaan Marc Marquez di dalam tim tidak hanya menambah kekuatan di lintasan, tapi juga meningkatkan standar bagi semua pembalap Ducati lainnya. Menurutnya, Marquez menghadirkan tekanan internal yang positif bagi tim, dan membuat siapapun yang ingin menang harus bekerja 2 kali lebih keras. Kemenangan ganda di Assen bukan hanya soal podium atau angka poin. Ini adalah simbol kebangkitan, tekad kuat untuk tidak menyerah, dan pesan bagi dunia bahwa Marquez belum selesai. Bahwa ia, dengan segala luka dan kritik yang pernah ditujukan padanya, masih bisa berdiri sebagai juara, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di Paperme, ekspresi Marc Marquez saat turun dari motor adalah gambaran nyata dari pertempuran batin dan fisik yang baru saja ia menangkan. Tangannya menggenggam erat stang, tubuhnya sedikit limbung, tapi senyumnya lebar. Dalam wawancara singkat, ia berkata dengan jujur, "Saya balapan bukan hanya untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa saya masih punya tempat di puncak. Terima kasih untuk tim, dan untuk mereka yang percaya saya belum selesai." Dengan kemenangan di sprint dan main race MotoGP Assen 2025,
Marc Marquez mengukuhkan posisinya sebagai pesaing serius dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Dan bagi para penggemarnya, dan bahkan para rivalnya, satu hal kini semakin jelas. Seorang Marc Marquez tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya sedang bersiap kembali lebih kuat. Let them get inside your